kita fokus ke solusi. Tadi benar, solusi apa sih yang bisa kita bantu UMKM untuk bahkan ngebantu 3PL untuk ngebantu proses COD ini lebih smooth, lebih success rate-nya lebih tinggi dengan intern tadi, dengan teknologi, dengan tim support, dengan tim CRM kita gitu. Jadi kita ngebantu gimana sih COD ini bisa lebih smooth aja dan success rate-nya bisa meningkat. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Rovan Alvari, founder dan CEO orderonline.id. Hai Rovan, apa kabar? Halo Mbak Yeni, kabar baik. Thank you. Akhirnya kita ketemuan ya. Iya. Salam kenal juga Rovan, nggak pernah ketemu offline tapi thanks to Zoom dan teman-temannya kita jadi bisa ngobrol langsung ya, meskipun virtual. Tapi before we dive into the conversation, Rovan bisa mungkin sharing dulu order online itu sebenarnya apa sih? Orderonline.id itu mungkin kita bisa bilang kategorinya masuk ke social commerce enabler lah ya. Jadi kita menyediakan platform untuk ngebantu UMKM atau bisnis atau brand untuk memiliki toko online-nya dan nge-manage orderannya seperti itu. Oke. Kalau kita ngomongin logistik dan order online sebagai e-commerce enabler ya, sebenarnya apa sih fokusnya dari order online sendiri? Lebih ke logistiknya, lebih ke meng-cater ke online shop-nya, atau apanya nih Rovan? Oke, kalau kita bisa bilang fokus sih sebenarnya tetap di bisnis online-nya ya, secara proses. Tapi memang karena e-commerce, memang kan berarti pengirimannya melalui logistik, ya kan, mostly dengan pihak-pihak 3PL. Nah, ternyata pada prosesnya banyak kendala di sana. Apalagi kita kalau bisa dibilang 70%, 80% dari transaksi kita COD. Nah, COD itu banyak banget problemnya. Iya. Sampai sekarang masih ya COD ya? Betul, banyak banget yang viral-viral kan ya Mbak ya, di sosial media. Nah, itu masalah yang kompleks dan makanya kita sampai buat tim khusus untuk menghandle logistik problem ini gitu. Jadi bisa dibilang fokus secara besarnya tetap di e-commerce, tapi memang ini menjadi perhatian khusus juga di logistik. Artinya fokus ke COD, apakah meminimalisir penggunaan COD atau membuat COD jadi lebih advance gitu in terms of teknologi? Ya, jadi kalau untuk meminimalisir COD mungkin enggak ya, ini terlalu besar wave-nya gitu untuk kita menghalangi itu. Tapi kita fokus ke solusi. Tadi benar, solusi apa sih yang bisa kita bantu UMKM untuk bahkan ngebantu 3PL untuk ngebantu proses COD ini lebih smooth, lebih success rate-nya lebih tinggi dengan intern tadi, dengan teknologi, dengan tim support, dengan tim CRM kita gitu. Jadi kita ngebantu gimana sih COD ini bisa lebih smooth aja dan success rate-nya bisa meningkat, lebih ke sana sih. Menarik karena kalau kita lihat kan marketplace menempatkan COD itu sebagai opsi ya. Tapi kalau dengan dukungan dari order online, COD bisa jadi lebih maksimal kok dengan teknologi yang diterapkan gitu ya kira-kira ya? Ya betul. Jadi COD ini sebenarnya bukan lagi menjadi bukan lagi jadi metode pembayaran, tapi lebih ke strategi marketing. Ya jadi dan kita punya data kalau misalnya seller atau UMKM berjualan tanpa COD, let's say misalnya conversion rate-nya 30%. Tapi kalau misalnya dengan COD itu bisa jadi 2 kali lipat, jadi 60%, bahkan 70%. Wow. Ya, jadi COD itu jadi strategi marketing sekarang saat ini gitu. Karena selama ini kan di anak tirikan nih Rovan, COD tuh bilangnya kayak aduh mengganggu sekali gitu kan ya. Tapi dengan adanya order online justru jadi dikedepankan gitu ya, dimaksimalkan gitu ya. Iya, karena marketnya memang besar banget di Indonesia di Indonesia. Tapi dari kawasan wilayah nih, area yang dijangkau oleh order online so far masih di Jabodetabek, Pulau Jawa, atau udah menyebar nih? Se-Indonesia sih bisa kita bilang. Oke. Iya, tapi kalau misalnya dalam konteks logistik memang nggak semua partner 3PL kita bisa mengcover semua kan, cuma bagian-bagian tertentu. Dan bahkan ada daerah-daerah yang kita tutup secara internal karena di sana problemnya terlalu kompleks. Ya, problem terlalu kompleks. Ada yang sampai kayak kekerasan lah seperti itu. Jadi di internal kita tutup daerah sana untuk COD gitu.
Oke, COD ini memang susah gampang ya. Tapi kalau Rovan bisa share yang membedakan order online dengan platform SaaS serupa lainnya itu apa sih? Terutama yang menyasar logistik dan e-commerce enabler ya? Ya, oke. Sebenarnya sih ini seru ya kalau kita ngomong logistik. Nah, yang pertama sih yang kita tawarkan lebih ke supporting dari sisi teknologi. Pertama kita ada fitur yang namanya COD monitoring. Nah, jadi karena kita bisa dibilang agregator, jadi kayak JNE, Cepat, JNT dan lain-lain ini, mereka punya kendalanya masing-masing dalam operation mereka. Nah, order online mengkategorikan masalah-masalahnya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita analisa, ternyata masalahnya itu ada yang mirip-mirip. Misalnya, ya ada yang mirip-mirip. Misalnya nggak ada orang di rumah, gitu kan? Kemudian kadang buyer atau penerimanya minta reschedule. Ya, ada misalnya juga pengen nggak sesuai lah segala macam. Jadi banyak masalah-masalah seperti itu. Akhirnya kita buat monitoring ini biar kita mengkategorisasikan masalahnya sehingga seller atau UMKM yang menggunakan sistem kita itu enggak lagi direpotkan dengan segmen. Jadi dia tinggal lihat, oh masalahnya seperti ini, kita langsung kasih notif real time ke seller, kita juga notif ke buyer, tolong siapkan uangnya senilai 150.000 karena kurir sedang menuju ke sana. Nah, maka kita bantu, bahkan itu sebenarnya kerjanya 3PL gitu. Nah, kita bantu sampai ke sana gitu, in term of logistik. Dan tim kita juga ada yang supporting, WhatsApp, ngebantuin. Karena kita kan agregator, kita nengahin antara seller dan pihak 3PL-nya seperti itu. Kalau kita lihat kan seperti yang tadi di-mention sebelumnya, platform seperti ini udah banyak banget nih Rovan, asing, lokal gitu. Strateginya order online untuk mendifferentiate layanan dan teknologi yang dimiliki apa nih keunggulannya? Apakah fokus solely on COD atau ternyata pilihan logistik lainnya juga nggak kalah kok dengan COD yang ada di order online? Oke. Mungkin sih kalau kita bisa bilang langsung kita ke ujungnya aja. Kenapa orang menggunakan COD dan masalahnya di kita itu success rate-nya cukup tinggi. Kita tuh bisa sampai 93% success rate. Nah, angka ini kita compare dengan beberapa sejenis lah. Ya, produk sejenis kita lumayan tinggi dibandingkan untuk COD karena memang kita fokus, ada tim dedicatednya untuk di situ gitu. Tapi logistik itu lagi-lagi logistik itu partnya kan. Jadi tetap ada proses-proses lainnya yang mendukung, misalnya kayak fulfillment, misalnya seperti kayak channelnya, marketing segala macam. Nah itu kedepannya order online akan mengintegrasikan semuanya jadi streamline. Ya. Seru juga ya order online jadi empowering COD ya, yang ternyata kalau gue lihat sih kayaknya Indonesia banget ya Rovan ya, lokal banget ya. Di negara lain tuh kayaknya nggak ada kan ya COD itu ya? Apa ternyata selain Indonesia ada COD? Ya ada, cuman mungkin nggak sebesar di Indonesia. Ya tadi kan memang jadi strategi marketing tadi kan. Jadi kalau nggak ada COD itu jadi kayak nggak, dan apalagi di Indonesia itu sukanya lebih ke interaktif kan. Belinya. Jadi makanya sekarang lagi naikkan yang video commerce gitu-gitu. Tapi so far platform e-commerce sendiri mendukung nggak sih dengan teknologi yang ditawarkan oleh order online? Karena kan pushingnya tuh lebih ke COD-nya gitu ya. Sementara mereka seperti yang tadi gue bilang juga, mereka mencoba untuk meminimize penggunaan COD ini. How do you convince player gitu, marketplace e-commerce untuk COD nggak kalah kok, malah bisa meningkatkan marketing strateginya gitu, Rovan? Oke. Mungkin berdasarkan data aja ya sebenarnya. Kalau secara market juga kan memang ada tiring-tiringnya ya, dan COD itu memang kebanyakannya di luar Jawa juga masih banyak gitu, karena belum masalah-masalah yang unbankable tadi. Banyak yang belum ngerti transfer, repot segala macam, dan masih banyak kita bisa mungkin nyebutnya trust issue ya. Ini benar nggak yang nyampe? Karena social commerce kan jualnya itu di sosial media dan mereka langsung bisa bertransaksi, impulsive buying, dia langsung check out di saat itu juga. Jadi kalau kita lihat juga marketplace juga arahnya ke sana kan. Memang marketplace juga banyak di sana, bahkan ada fee tambahan untuk handling COD. Terutama di luar Jabodetabek ya? Ya, tapi kalau kita ngelihat secara data Jabodetabek juga banyak. Jadi
makanya tadi saya bilang kalau misalnya transaksi kita tuh mostly COD gitu. Dan secara bisnis COD itu lebih profitable sebenarnya karena di situ kan ada handling fee segala macam, dan ini menguntungkan untuk sisi UMKM, menguntungkan juga dari sisi platform atau marketplace-nya. Ini bisa share mungkin order online sebenarnya meluncurnya udah berapa tahun? Apakah baru? Kemudian fundraising journey-nya seperti apa, Rovan? Udah pernah dapat funding atau sekarang lagi cari? Kita itu launch-nya di 2018 Juli. Oh, udah lama ya? Ya. 2018 Juli, dan memang kita menargetkan market-market yang unik gitu. Yang mungkin belum disasar dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Iya. Nah, dari dulu fokusnya memang udah ini atau sempat pivot, sempat shifting? Langsung ini memang. Oh wow. Ya langsung ini. Jadi karena memang kalau kita cerita dikit, memang kita fokusnya ke digital marketing. Kita kenal-kenal sama pemain-pemain digital marketing, sama komunitas-komunitasnya. Jadi kita entry point-nya dari sana. Nah kemudian dari kita dari 2018 itu bootstrapping. Wow. Ya, jadi kita belum pernah merasakan yang namanya funding. Dan pertanyaannya apakah akan dan lain-lain, kita nggak menutup kemungkinan sih. Ya, artinya kalau cukup nyaman tidak melakukan fundraising, udah profit dong? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi hasil profitabilitas itu yang kita pakai untuk scale lah. Iya, karena beberapa platform logistik yang di cover sama Des, ada beberapa memang yang cukup nyaman dengan kondisi saat ini dan tidak menggebu-gebu melakukan fundraising. Kalau Rovan ngelihatnya platform logistik enabler seperti order online dan kawan-kawannya ini seperti apa sih trennya atau next wave-nya? Kita udah mau mulai masuk ke 2022 nih, Rovan. Akan ada perubahan nggak sih? Atau in terms of logistik kayaknya nggak ada perubahan gitu, nggak ada yang beda dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya yang paling benar-benar berubah itu sebenarnya dari sisi marketnya. Market sekarang market sekarang itu banyak menuntut. Pertama transparansi. Ya transparansi, dia mesti tahu paketnya udah nyampe mana, paketnya terkendala apa. Jadi dia pengen logistik, 3PL dan buyer seller itu nyatu sebenarnya, kan informasinya nggak ada yang disembunyikan. Kemudian mereka juga butuh sesuatu yang real time. Kayak misalnya nih dari sisi UMKM-nya, COD itu kan menghambat cash flow. Karena uang COD-nya itu pas deliver, ditransfer itu lama, prosesnya bisa sampai H+5. Nah, gimana kita strateginya? Ya udah kita yang nalangin. Jadi pada saat paket deliver itu uangnya langsung cair. Jadi kita yang nalangin duluan, biar UMKM ini terbantukan kan, biar mereka bisa restock, jualan lebih lancar lagi seperti itu. Nah, kemudian si buyer juga itu butuh yang tadi real time, karena kan dia udah terbiasa dengan misalnya beli makanan yang dia bisa tracking udah nyampe mana. Bahkan dia juga butuh seperti itu, paketnya dikirim dari Jakarta ke Bandung misalnya, udah nyampe mana nih, udah nyampe tahun mana, bahkan sampai seperti itu. Jadi sebagai ini kita sebenarnya belum launch ya, bahkan kita ngebantu juga dari sisi operasionalnya. Jadi kita akan ada kurir-kurir juga yang membantu pick up, delivery di kota-kota tertentu. Kita nyebutnya Express. Itu internal atau kerjasama dengan third party juga tuh rencananya? Internal. Internal, tapi memang bisnisnya unik karena kalau kita ngomongin logistik kan ada first mile, mid mile, last mile. Ya, nah itu bisa substitusi. First mile-nya kita yang handle, last mile-nya dihandle sama partner atau sebaliknya gitu. Fokusnya pokoknya nggak kemana-mana, tetap di logistik ya, Rovan ya? Betul, tapi benar-benar kita mau ngebantu problem sih. Problemnya masih banyak banget di logistik. Ngomongin target tahun depan, selain meluncurkan layanan yang tadi di-mention, apalagi nih Rovan? Fundraising masih belum ya? Sejujurnya kita lagi rapi-rapi secara finansial internal, biar nanti kalau misalnya kita mengambil opsi itu kita udah ready gitu, secara tim dan secara finansial, tax dan yang lain. Nah, tahun depan kita mungkin ada beberapa produk yang akan kita rilis. Pertama kita ada yang namanya Inventro. Inventro itu karena gini, kita ngelihat data penjualan UMKM itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Dan kita juga menganalisa ternyata mereka ada misalnya dari sisi produk. Anggaplah dia si seller bisa menjual, dia mendapatkan order 100. Tapi faktanya dia cuma bisa fulfill
60. Kenapa? Oh ternyata stoknya habis. Ternyata dia juga nggak punya modal untuk membeli 100 paket itu gitu. Jadi kita ada Inventro untuk ngebantu manufacturing, kita connecting yang punya stok, yang punya supply, kita connecting manufacturing sama supply dengan sellernya. Jadi seller nggak perlu lagi repot di sana, fokus aja jualannya. Iya. Itu kemudian saya tadi mention. Ya. Apalagi tambahannya? Ya. Tadi kan saya sempat mention modal, nah itu kita juga akan masuk dari sisi pemodalan, betul, financing. Jadi kita ada beberapa partner yang mungkin kebanyakan duit, bingung mau invest kemana, ya udah kita pertemukan. Ternyata kita tadi yang kasus-kasus seperti itu banyak UMKM itu bisa di scale secara tim, secara produk, brand dan memang dia lack of capital. Nah, jadi kita ingin mempertemukan ini juga. Kita lagi trial seperti itu. Ya. Itu semuanya rencananya tahun depan ya? Oh, ada lagi? Ada lagi? Betul. Ya, ada lagi. Sorry. Banyak ya targetnya. Karena tadi ini, karena kita ngomongin logistik itu kan bisa dibilang transportation dan inventory kan. Yeah. Tadi inventory kita udah nyentuh. Nah, di pergudangannya juga. Di pergudangannya juga kita akan bilang fulfillment. Gitu. Nah, karena tadi nyambungin semuanya ke COD. Yeah. Nah, mostly misalnya nih kasusnya, anggaplah satu seller gudangnya di Jakarta. Dia COD-nya di Makassar. Wow. Itu pengiriman aja bisa 4 hari, 5 hari kan. Nah, kita punya data kalau COD itu semakin lama itu sukses rate-nya semakin kecil. Oh. Nah, tapi kita testing kalau misalnya gudangnya di Makassar itu sendiri, sukses rate-nya juga meningkat. Yeah. Dari sisi COD. Yeah. Nah, makanya kita juga mau seperti itu untuk fulfillment di beberapa titik. Jadi nambah hub gitu ya? Ya, nambah hub. Istilahnya gitu nggak sih? Betul, wow, betul, banyak ya jadinya ya rencananya ya. Iya, semuanya berkaitan dengan logistik semuanya ya, empowering logistik gitu. Betul. Oke. Terima kasih Rovan atas waktunya. Kita tunggu update-update selanjutnya. Tahun depan kayaknya banyak banget nih informasi yang di-share ke Daily Sosial ya. Siap, ditunggu infonya. Ada 5 gue hitungin targetnya Rovan. Ya, akan seru sih, akan seru. Akan seru. Terima kasih Rovan atas waktunya. Sukses ya buat order online ya. Siap. Oke, sampai jumpa Rovan. Yo.